Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Aprilia dengan NIM C24012078 dari kelompok 8 Biologi Perikanan. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial untuk lab komputer biologi perikanan bagian pertumbuhan. Nah, yang pertama, di sini saya akan membuat DFP, HPB, dan FK. Untuk yang pertama, di sini ada DFP dan saya sudah mendapatkan datanya, ada panjang total dengan satuan milimeter dan bobot ikannya dengan satuannya gram. Yang pertama kita mencari nilai N-nya dulu dengan count, terus kita blok nomornya. Ada 171 sampel ikan, lalu max, nilai maksimalnya dari panjang totalnya, nilai dan nilai minimal dari panjang totalnya juga. Nah, untuk jumlah kelas itu bisa pakai rumus yang 1 plus 3,32 dikali dengan log dari si N-nya, 171. Ya, untuk wilayah ini bisa pakai rumus untuk maksimal dikurangin dengan minimal. Oke, sebelumnya jumlah kelas kita bulatkan dulu ke atas, jadi menjadi 9 ya. Nah, untuk lebar kelasnya, kita bisa wilayah dibagi dengan jumlah kelasnya. Ini ada 10 karena dia ada bulat, jadi tidak usah dibulatkan. Untuk NST-nya kita di sini ada 1 dan jarak kelasnya ini ada lebar kelas ditambah dengan NST-nya. Ya, ini 11 ya. Nah, untuk selanjutnya adalah SKB-nya. SKB di sini kita bisa naruh dengan nilai minimalnya yang pertama. Lalu untuk SKA-nya bisa nilai minimalnya ditambahkan dengan lebar kelasnya yaitu 10. Sebelumnya ini bisa kita string dulu biar bisa kita drag down nanti ke bawah. Untuk SKB selanjutnya bisa SKB di atasnya ditambahkan dengan jarak kelasnya. Ini juga kita string biar kita bisa di drag down. Oke, kita tinggal kita tarik aja ke bawah. Ini juga tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Nah, untuk SK-nya di sini bisa pakai SKB dan minus SKA. Oke, nah untuk BKB-nya di sini bisa untuk nilai SKB dikurangi dengan setengah dikali dengan NST-nya. Terus tinggal kita drop down ke bawah. Oh ya, ininya jangan lupa di ini dulu ya, di string dulu untuk NST-nya. Biar nggak value kayak gini. Nah ini baru benar. Nah, untuk BK-nya itu SKA ditambah dengan setengah dikali NST-nya. Kita string juga ini. Oke, untuk BK-nya sama seperti SKA, BKB, dan minus BKA-nya. Lalu bisa kita gini. Nah, lalu untuk SI-nya kita bisa buka kurung SKB ditambah SKA-nya lalu dibagi 2. Oke, nah FP total kita bisa pakai ngeblok dulu semuanya, lalu frekuensi, kita masukin panjang totalnya, lalu titik koma, lalu SKA-nya. Kita cari salah F, shift, enter. Nah, kita dapat data segini ya. Bisa kita rapikan dulu. Nah, udah setelah itu kita bisa melanjutkan untuk mencari tabelnya. Kita bisa select data di sini. Nah, kita add di sini bisa memilih FI. Itu bisa ngambil nilai FI totalnya. Nah, ini bisa kita isi dengan SK-nya. Oke.
Oke, kalau udah kita tinggal oke aja. Lalu kita rapikan sesuai ketentuan dengan IPB ya. Ini semua kita X. Udah. Kita rapikan selanjutnya. No fill, no border. Lalu ininya juga di setting. No fill, solid line, kita jadiin 1. Ini bisa di double tap. No fill, solid line, ini kita jadiin 1. Ini juga solid line, no fill, sama jadi 1. Oke, udah. Nah, ini jangan lupa diganti sama warna hitam. Sama ini juga kita ganti menjadi warna hitam. Oke, sudah. Kita pindahin dulu ke sini. Ya, selanjutnya kita ganti. Ini jadi fontnya Times New Roman dan font size-nya 12 ya. Times New Roman. Oke. Nah, ini kan masih warna abu-abu ya. Kita hitamin dulu, jangan lupa. Baru kita edit judulnya. Di sini ada frekuensi total. Di sini ada selang kelasnya dalam milimeter. Oke, kalau sudah kayak gini sudah jadi. Oke, selanjutnya kita di sini ada HPB dengan data yang tadi sama juga. Panjang total milimeter, bobot ikan dengan satuan gram. Di sini kita mengukur hubungan panjang bobot. Nah, pertama-tama kita membuat log L dulu lah. Log L dari panjang total atau senilai X. Bisa kita log L. Kita langsung drag dan naik ke bawah. Dan ini juga log W, yaitu dari data bobot ikannya. Lalu kita mencari nilai sigmanya. Yang pertama sigma X. Sigma X ini kan log L ya, berarti sum dari data log L-nya. Y-nya juga sum dari data si log W-nya. Untuk X kuadrat kita bisa memakai rumus Sumsky. Dari log L dan juga Y kuadratnya Sumsky dari log W. Selanjutnya, X-Y kita bisa memakai sum product. Sum product dari nilai log L-nya, titik 2, pakai nilai si log Y-nya juga. Si Y-nya. Oke. Lalu X-bar di sini rata-rata kita pakai rumus average aja. Sama X dari log L dan Y-nya dari log Y. Nah, lalu untuk N-nya kita bisa pakai count. Oke, dan selanjutnya di sini ada base lob, A-intercept, dan juga anti-lock ya. Untuk base lock-nya kita bisa pakai rumus X, nilai XY-nya dikurangi dengan 1 per jumlah data ini, 171, lalu dikali dengan sigma X-nya yang ini, sigma Y, lalu kita bagi lagi dengan sigma X kuadratnya dikurang dengan 1 dibagi N-nya dikali dengan sigma X-nya dikuadratin dulu. Oke, kita dapat nilai segini.
Nah, untuk intercept-nya kita bisa pakai Y bar-nya, Y bar dikurang B yang tadi kita dapat dikali dengan nilai X bar ya. Oke, nah di sini kita dapat minus ya. Kita anti-login dulu supaya tidak minus. Jadi bisa 10 dipangkat si A-nya ini. Nah, kita dapat nilai X segini. Nah, lalu kalau kita dapat A dan B-nya kan berarti W sama dengan AL pangkat B. Berarti W sama dengan 0,000001 L pangkat 3,4263. Oke, berarti kan setiap pertumbuhan satu satuan panjang akan mengkarai bobot sebesar 3,4263 ya. Lalu setelah itu kita bisa mencari tabel sidik ragamnya. Yang pertama DBR-nya pasti 1, lalu DBS-nya bisa N-nya dikurangi dengan 2, lalu DBT-nya N dikurang dengan 1. Lalu untuk JKR-nya bisa rumus B dikali dengan XY lalu dikurangi dengan 1/171 ini. Terus dikali lagi dengan sigma X. Dikali sigma Y. Oke, kita dapat JKR segini. Nah, untuk JKT-nya di sini kita bisa pakai sigma Y kuadrat dikurang dengan 1 dibagi N-nya 171 lalu dikali dengan sigma Y-nya tapi dikuadratkan terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk JKS-nya kita bisa JKT dikurang dengan JKT-nya. JKR. Untuk KTR kita bisa JKT dibagi dengan DBR. KTS-nya juga sama, JKS dibagi dengan DBS. Nah, untuk F hitung itu KTR dibagi dengan KTS. Untuk FTP ini kita bisa pakai rumus Finf ya. Finf. Nah, karena kita pakai 90% berarti pakainya probability-nya 0,05. Lalu pakai nilai DBS-nya, DBR dan DBS. Nah, kita dapat segini. Nah, untuk nilai R-nya, R kuadratnya ini kita bisa JKR dibagi dengan JKT. Oke. Nah, sekitar dapat ini, lalu kita ada hipotesis bahwa H0 panjang tidak mengaruhi bobot, dan H1-nya panjang mengaruhi bobot. Nah, berdasarkan SK 90% kan didapatkan kalau F-hit ini lebih besar ya daripada F-tap ya. Berarti F-hit lebih besar dari F-tap, maka hipotesis itu H1, yaitu panjang mempengaruhi bobot. Artinya, didapatkan juga tuh nilainya segini, nilai R kuadratnya, yaitu sebesar 0,19 0,9185. Oke, kesimpulannya kita dapat seperti ini. Lalu selanjutnya kita dilanjutkan dengan uji T. Nah, di uji T ini kita juga ada hipotesisnya dulu. Kalau B sama dengan 3 isometrik, B tidak sama dengan alometrik. Nah, karena B kita di sini mendekati 3 ya, 3,4, berarti kita termasuk dengan isometrik ya. Berarti dia termasuk isometrik. Nah, untuk SB kuadratnya ini kita bisa menghitung dengan rumus pakai KTS,
lalu dibagi sama nilai X kuadrat kurang 1/171 N-nya dikali dengan sigma X-nya terlalu dikuadratkan terlebih dahulu. Oke, kita dapat segini. SBY kita bisa tinggal akalin aja dengan SKRT. Nah, untuk T hitungnya kita bisa pakai rumus ABS ya. ABS, lalu pakai nilai B-nya. Nilai B-nya, lalu dikurangi 3, dibagi dengan SB-nya tadi nih. SB, oke. Nah, untuk T-tabelnya sama kayak atas ya, kalau kita pakai T-inf, itu kan probability sama ya, pakai 90% minus 0,05, dan dipakainya DBS. Oke, kita dapat segini. Jadi bisa kita simpulin nih, kita bisa lihat di sini kalau T hitungnya itu lebih besar daripada si T tabelnya. Maka bisa dibilang kan ini hipotesisnya H1 kan, panjangnya mempengaruhi bobot. Tapi karena nilai B-nya itu mendekati 3, yaitu 3,4 sekian, berarti arti pola pertemuan ikan bersifat isometrik. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa membuat ininya ya, membuat sketchernya dari insert sketcher, kita turunin dulu. Oke, kita select data. Di sini kita bisa masukin data panjang totalnya, dan Y value-nya kita bisa mengisi nilai bobotnya. Oke. Kita okein. Nah, udah dapat seperti ini. Lalu kita atur lagi di sini. Chart title-nya kita hapus aja. Axis title, bright line. Kita pakai thread line di sini ya. Kita di more option. Lalu kita pakai thread line yang power. Lalu kita jangan lupa mengaktifkan display equation sama display R square. Lalu selanjutnya kita bisa langsung pencet ini untuk ngituin line-nya. Line-nya kita bisa pakai solid line, warnanya hitam, terus kita dash tab-nya pakai yang garis lurus yang nggak putus-putus. Nah udah. Nah kalau setelah itu kita tinggal atur aja ketentuannya sesuai PPKI IPB ya. No fill, no line. Lalu ininya juga bisa di setting no fill, solid line. Kita jadiin 1. Ini juga no fill, solid line. Ini juga 1. Oke. Lalu kita bikin ini ukuran fontnya 12 dan Times New Roman, dan juga jangan lupa untuk diganti warna hitam. Yaps. Untuk axis title-nya kita di sini bisa ganti menjadi bobot ikan dalam satuannya gram, dan yang di sini kita ganti jadi panjang total dengan satuannya milimeter. Nah, di sini kan masih bentukannya seperti ini ya. Kita jangan lupa mengganti ini menjadi angka desimal aja, yaitu 0,000001. X-nya kita ganti jadi L, dan Y-nya jangan lupa diganti menjadi W. Di sini juga bisa kita tambahkan jumlah datanya itu ada 171.
Oke, sudah selesai seperti ini saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat olahan data faktor kondisi ya. Di sini pertama-tama udah ada data yang tadi, tapi sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar di sini. Lalu kita bisa mengisi untuk ini dulu ya, SKB, SKA, dan SK-nya. Nah, untuk SKB, SKA, SK, dan FI kita bisa ngambil dari data yang ada di DFP sebelumnya. Kita bisa copy dari sini. Kita bisa copy, lalu kita paste dengan cara paste spesial, itu paste value. Oke. Paste spesial value. Oke, lalu FI-nya juga bisa kita ambil dari sini. Sama, ini juga pakai paste special value. Nah, kalau dari semua ini, selanjutnya kita mencari nilai faktor kondisinya. Nah, di HPB tadi kan dinyatakan kalau data ini tuh, ikan ini bersifat isometrik ya, berarti kita bisa memakai rumus FK kondisi untuk yang isometrik, yaitu W dikali 10 pangkat 5 dibagi dengan L pangkat 3. Berarti bisa di sini kita pakai W, bobot ikannya, dikali dengan, maaf, berarti kita kurung dulu, dikali dengan 10 pangkat 5, lalu dibagi dengan L pangkat 3. Kita enter dan bisa kita drag dan langsung semua. Lalu seperti kalau sudah mendapat faktor kondisi, kita bisa memberi warna sesuai dengan frekuensi yang sudah kita tentukan di sini ya, biar lebih mudah untuk memilih datanya. Yang pertama ada 34 data untuk selang yang pertama. Lalu ada 39 data untuk selang yang kedua. 39 data, lalu 37 data. 37 dengan warna yang beda. Lalu 25. 25. 21. Lalu 8. 8. 5. seperti ini, kita lebih mudah untuk melakukan penghitungan FK rataan. Tinggal kita pakai average, lalu kita blok sesuai warnanya ya, yang udah kita beri warna. Kita enter. Kayak sebelumnya kita pakai kita stringin dulu biar lebih mudah juga untuk menentukan STDV. Sama average. Kita pakai yang sudah kita beri warna, string kedua. Jangan lupa kita string. Oke, selanjutnya string itu average. Oke. Average. Average lagi. String lagi. Nah, karena di sini FI-nya cuma 1 ya, jadi bisa kita langsung di ini aja, kita tag. Kita langsung ambil angkanya di sini. Oke, nah untuk frekuensi 1, STDV bisa kita isi dengan 0. Lalu setelah itu, karena kita di sini udah string semua, jadi STDV bisa kita tarik dari FK rataan. Tarik ke sini, lalu setelah itu kita tinggal ganti average-nya menjadi STDV. Semuanya bisa kita ganti dengan STDV. Dan datanya tidak akan bergerak karena sudah kita pakaikan stringnya. Jadi bisa langsung kita ganti aja seperti ini.
Untuk selanjutnya, kalau kita sudah membuat seperti ini, kita bisa untuk langsung membuat grafiknya, yaitu grafik sketcher. Di insert, kita sketcher. Lalu bisa kita select data langsung. Kita bisa add di sini. Kita tulis FK total. Lalu X values-nya kita bisa masukin data dari nilai SK-nya. Lalu nilai Y-nya kita jadi FK rata. Oke, lalu kita tinggal atur lagi. Chart title-nya kita hapus. Dan kita pakai error bars. Nah, karena kita cuma butuh error bars yang vertikalnya, jadi horizontalnya bisa kita hapus. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke option dari error bars. Nah, di error bars ini kita akan memakai custom specific value, lalu positifnya kita stdef, terus negatif errornya kita juga pakai nilai si stdef. Oke. Udah di sini, kita tinggal setting, rapikan sesuai dengan aturan PPKI PB ya. No fill, no line, lalu di sini kita pakai no fill, solid line ini jadi 1, yang ini juga no fill, solid line jadi 1. Oh ya, sebelumnya kan di sini masih angka 0, seperti ini ya. Kita bisa ubah di sini, kita pencet dari di number, type kita ganti 0,00, lalu kita add. Oke, sudah seperti ini. Kita bisa menggantikan font-nya jadi Times New Roman, font size 12, dan juga warna hitam ya. Lalu setelah, oh ya, ini bisa kita matiin juga. Lalu udah seperti ini saja. Kita udah jadi seperti ini faktor kondisinya.